Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Araf Fida Bekasi, Bumi Pala Distrik Mustika Jaya Bekasi. Dan kali ini saya tidak tersendirian, saya ditemani dengan saya Yaumi Fitri. Silakan Yaumi. Ya Sofyan, hari ini kita akan mengangkat tema di mana masih suasana tahun baru. Betul sekali. Di mana kita ayo refresh iman kita. Betul sekali. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu ayo refresh iman kita. Alhamdulillah di dalam sudah bersama guru-guru kita, sudah bersama jamaah. Di antaranya siapa Yaumi? Ada Ustadz Arifin Nugroho, ada Ustadz Tile, ya, dan Ustadz juga ada Ustazah Yati Priyati. Dan di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile akan menyampaikan subtema bagaimana iman itu ada di dalam diri seseorang. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Arifin Nugroho dan guru kami Umina Ustazah Haja Yati, dan segenap para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-A'raf, jamaah sekalian, dan insya Allah pemirsa di rumah yang hari ini kita sama-sama menyaksikan dan berkumpul dalam rutinitas taklim kita di Damai Indonesiaku TV One. Semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Dan insya Allah kita kumpul lagi nanti di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya Rabbal. Ibu, Bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang berbahagia. Tema kita, ayo refresh iman kita. Ya Bu. Ya Bu, apaan? Nah,
Itu ngomong aja bengong. Bahwa kita telah memasuki tahun baru di 2024. Ini momentum untuk merefresh iman kita. Bahwa yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah di bulan baru tahun baru ini ada dua cara. Yaitu pertama bertasyakur dan yang kedua bertafakur. Semua itu kita jalanin bersyukur dan bertafakur karena adanya keimanan di dalam diri kita. Maka iman ini salah satu pondasi dalam hidup dan kehidupan kita menjalankan ibadah. Setiap kita, apalagi muslim, seorang muslim yang imannya, akidahnya kuat, insya Allah bulan baru tahun baru ini semakin meningkat kualitas ibadah. Kenapa? Karena iman kita sering naik, sering turun. Yazidu wa yanqus, kadang nambah, kadang lagi ngedrop. Maka kalau ngedrop kudu dicas, jangan ampe bener po? Ini kalau lagi kumpul begini kita ngaji nih, iman lagi naik nih. Lagi full. Ntar pulang dari sini ada lesing datang. Ya Bu, ya Bu. Urusan rumah tangga belum kelar, utang seragam. Ya Bu. Pusing lagi, akibatnya konsentrasi kita, iman kita kadang turun, ibadah kita jadi apa po? Ya begitu dah, nggak semangat kita ibadah. Kenapa? Karena iman merupakan pondasi. Setiap orang yang beriman akidahnya mantap. Kenapa? Karena iman ini perlu ujian. Bu, iman kudu diuji. Kenapa? Karena sumber keimanan ini untuk menggerakkan kita melaksanakan ibadah. Ibadah tantangan banyak. Nih mau ngaji aja kadang-kadang udah rapi. Pakai seragam, malam Jumat mau yasinan. Ya Allah mau keluar rumah. Gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah. Tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngaku. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede. Gede bener, manjur banget. Giliran malam minggu udah dangdutan. Nah kondangan nih kalian nonton. Gerimis juga. Ngomong dalam hati, ya Allah gerimis lagi, ntar juga penter. Manjur kadang-kadang tuh omongan. Bener po? Keimanan kita bang sering diuji. Maka ini bulan baru, momentum tahun baru, momentum kita untuk merefresh iman kita. Kenapa? Agar senantiasa iman kita stabil dalam melaksanakan ibadah. Cobaan tantangan pasti ada. Kenapa? Karena kita semuanya manusia. Yang namanya manusia pasti ada ujian cobaannya. Apalagi dalam melaksanakan ibadah. Bu, kan ada bang kadang-kadang di hati, ya Allah rasanya gue males banget ngaji. Bener Bu? Tuh ada aja godaannya. Iman kita kadang-kadang digodanya begitu. Apalagi bapak-bapak. Wow, apaan lagi kalau udah subuh. Dari Masjid Al-A'raf ada suara as-salatu khairum minan naum. Ujian bapak-bapak. Apa? Angin kencang, hujan gede, geledek gede. Listrik mati, istri dasternya somplak. Ujian buat bapak-bapak, ujian buat bapak-bapak, ujian buat bapak-bapak, ujian imannya diuji buat bapak-bapak, imannya diuji bapak-bapak po. Makanya empok bangunin suami waktu subuh. Setuju? Subuh bangunin suami kita. Subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya subuh. Kenapa? Karena keimanan.
Maka al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya. Artinya apa? Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Dengan pakaian takwa yang kita jalani yaitu melakukan ibadah. Apa itu takwa? Takwa bukan takut bini tua. Bukan singkatan itu, tapi takwa itu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarangnya. Artinya ketika iman kita telanjang, diisi, dipakaikan dengan apa? Dengan baju yang namanya takwa, insya Allah yang kita jalanin mendapat ridho. Kenapa? Karena iman sumber, Pak. Rasulullah dakwah 13 tahun di Makkah cuma nanemin akidah, nanemin pondasi, nanemin iman. Kalau imannya sudah mantap, insya Allah aman. Dan iman harus diwariskan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Benar Bu? Benar. Maka lihat Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada anaknya masalah akidah. Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di. Hei nak, nanti setelah aku tidak ada, siapa yang kau sembah? Tapi orang sekarang kebanyakan bukan begitu. Ma ta'kuluna min ba'di. Tong, neng, kalau bapak udah kagak, emak udah kagak, lu makan apaan? Bener Bu? Akibatnya orientasinya hanya perut, sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Akibatnya orientasinya cuma perut, duniawi tapi ukhrawi nggak pernah dikejar. Karena Bang Haji Guru Sopyan sudah berdiri, saya juga harus undur diri. Terima kasih, kita lanjutkan lagi setelah yang makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua di segmen 1 ini. Suatu kewajiban atau suatu keharisan seorang muslim harus memiliki iman. Karena belum tentu seorang muslim dia memiliki iman yang kuat. Untuk itu kita tidak mungkin atau tidak mau dikatakan sebagai seorang Islam KTP. Nah, untuk terus memperbaharui atau jadidu imanakum, memperbarui iman kita perlu komunitas untuk selalu menjaga iman kita. Karena iman itu sendiri mengalami pasang surut. Seperti apakah iman pasang surut itu? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustazah Bunda Yati Priyati di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi. Anda kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pemirsa. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tile yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk seorang muslim yang beriman. Namun di berjalannya waktu kita tahu keimanan kita kadang mengalami pasang dan surut. Di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Yati Priyati yang membahas mengenai iman seseorang mengalami pasang surut. Saya persilahkan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Bu? Bapak sehat? Dompet Bapak sehat? Bismillahi walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan uraian bagaimana iman itu pasang surut. Wabil khusus juga kepada
Ustadz guru kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan mauidahnya juga, yaitu Ustadz Arifin Nugroho, dan kepada host yang luar biasa, Masya Allah, Ustadz Sofyan dan Mbak Yaumi. Ibu sekalian dan Bapak yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan Ustadz Nur Fadilah tadi adalah yang kita rasakan setiap hari. Apabila kita berada di tempat orang-orang yang soleh, maka begitu indah rasanya diri kita. Namun apabila ketika kita berada dalam lingkungan yang berbeda, situasinya pun akan berbeda. Jika bukan karena iman, kita nggak sampai ke sini, Bu. Jika bukan karena iman juga bapak-bapak nggak nyampe ke sini. Apa yang diharapkan seseorang dalam hidupnya ketika dia menghadapi musibah, ujian, cobaan, tantangan? Lihat itu, alis kita para ibu udah pada turun. Sebabnya apa, Bu? Sabar. Kalau tadi Ustadz Tile menyatakan bangunin Bu, suaminya sholat. Sekali-sekali Mbok ya bapak yang bangunin kita. Pan kita juga butuh dibangunin. Kalau soal bangun membangun emang kita paling pakar. Tetapi ibadah keutamaannya adalah siapa yang bergerak lebih utama, maka itulah yang memperoleh keutamaan. Iman yang membawa kita dalam batas kesabaran ketika ujian itu datang. Makanya orang-orang yang beriman ketika diuji ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Rumah kebanjiran, inna lillahi. Rezeki lepas dari tangan. Suami diambil orang. Kalau bukan karena iman, istri yang suaminya diambil orang nulis status galau. Tapi ketika iman bicara dirasakan. Setiap denyut nadinya bukan suaminya yang diingat, yang punya suaminya. Karena bisa jadi suami bisa pindah ke lain hati. Tapi Rabb yang punya hati mampu membolak-balikan hati. Makanya dalam doa istri yang solehah kalau diuji imannya mulai bergerak. Kalau bicara tentang ujian, lebih banyak mana Pak? Ujian bapak sama ibu? Ibu-ibu Pak. Makanya ibu-ibu ini hebat. Allah ciptakan menjadi pendamping bapak-bapak. Anak siapa yang ngurus, Bu? Ibu. Yang beken siapa, Bu? Bapak. Bapaknya. Yang belangsak siapa, Bu? Ibu. Anak benar, bapaknya bagel dada. Anak salah, kita yang diomelin. Sabar karena iman perempuan bicara. Bapak-bapak pun begitu, diuji sama istri Pak. Ini bapak-bapak udah lulus ujian semua. Makanya kata ulama kita, laki-laki yang tahan uji sama istrinya udah setingkat wali Pak. Mudah-mudahan bapak wali semua. Karena sabar menghadapi istri. Suami yang sabar menghadapi istri, kalau bukan karena memandang dengan iman, gampang tukar ganti. Tapi istri dididik dengan benar karena iman ada di dalam dada. Ini yang membawa kita bisa hidup berumah tangga jadi sakinah, berkeluarga jadi indah, berteman, punya besti yang soleh dan soleha, punya kerabat dan saudara, pertengkaran terjadi namun hidup kita tetap indah. Kenapa? Yang kita ingat adalah Allah. Pada situasi yang tidak nyaman, terserah komentar tetangga mau seperti apa. Dari sejak Covid sampai sekarang suami belum kerja, biarin. Kenapa? Bisa jadi yang mencari rezeki macet, tapi yang memberi rezeki nggak pernah berhenti. Santai aja, keles. Karena demikianlah hidup. Kalau kita ikuti omongan tetangga, pengennya esmosi. Betul, Bu. Motor suami ada di rumah, dibilang suami kita pengangguran. Giliran motor suami kita kagak di rumah, dibilang kagak pulang-pulang, jangan-jangan punya simpanan. Nah ini ibu yang dirahmati Allah. Maka jiwa yang tak pernah goncang, apa dalam keindahan Allah sampaikan kalam pada kita. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Masya Allah. Orang yang beriman hatinya menjadi tenang ketika dia nyebut Allah. Kalau nyebut suami mah nyeri hati. Apalagi 2 minggu kagak pulang-pulang. Begitu pulang jalannya pincang-pincang.
Kenapa asam uratnya naik? Kata istrinya, gua kata juga apa bang? Jangan pakai pindah-pindah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya tenang. Dapat ujian dari keluarga, tenang. Kenapa? Karena dia tahu imannya kokoh pada Allah. Kekuatan sabarnya melandasinya. Dan akhirnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jiwanya goncang, setiap hari dia berzikir. Nih makanya enak Pak punya istri solehah mah Pak. Punya duit zikir, kagak punya duit zikir. Jarang banget istri solehah mah Pak bikin susah suami. Iya. Kenapa? Karena ketabahannya luar biasa. Dalam situasi yang tidak nyaman, pagi zikir, waktu duha zikir, malam bangun. Bangun malam Bu. Bangunin suami Bu. Kalau tahajud jangan sendirian Bu. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023 tahajudnya sendirian. Bangunin suaminya. Udah kayak gini mah Bu, episode kita episode tahajud bukan episode nambah. Gairah mulai berkurang urusan itu sama suami. Tambahkan gairah kita munajat pada Allah. Selesai berwudu, cipratkan air wudu kita ke suami. Bangun abang. Mau ngapain? Udah tua. Bukan itu abang. Jangan GR abang. Mari kita bermesraan dengan Rabb yang Maha Kuasa. Dulu waktu kita muda kurang munajat kita. Sekarang begitu kita udah tua, yuk kita munajat pada Allah. Kalau dua tangan istri yang menengadah mungkin masih kurang. Kenapa? Ternyata anak masih susah dididik. Orang tuanya sudah sama-sama mengajak pada kebaikan. Bapaknya ketua DKM namun anak laki-lakinya masih alergi pada masjid. Maka munajat berdua. Suami istri yang munajat tengah malam di sepertiga malam akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ya bangazaka rabbuka maqamam mahmuda. Mas Sofyan juga udah berdiri Bu. Iya, baru memaji ibu-ibu. Namun akhirnya saya sudahi sementara dengan pantun. Musim dingin berganti musim panas. Olahraga di depan teras. Kalau pengen jadi muslim yang waras, jaga iman jangan sampai kandas. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati Priyati yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Beliau menyampaikan Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikirlah maka hati kita akan merasa tenang. Sungguh iman kita mengalami pasang surut. Alimanu yazidu wa yanqus, bertambah dengan keimanan, dengan ketakwaan berkurang, dengan perbanyak maksiat kita yang kita selalu kita lakukan. Itulah yang harus kita hindari. Lalu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu memperbarui iman kita dengan perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itulah nanti insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Masih di program Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Ayo refresh iman kita. Salah satu perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan begitu kita akan terrefresh iman kita. Nah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia rasanya siang hari ini, Masya Allah kita sudah dimotivasi oleh guru-guru kita untuk bisa sering dan senantiasa memperbaharui iman. Bapak Ibu, lebih suka memperbaharui iman apa memperbaharui rumah? Jujur, seneng imannya yang baru apa mobilnya yang baru? Hah? Ya Allah dua-duanya.
Sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Masya Allah. Kelihatan dari wajahnya ini wajah-wajah soleh-solehah. Kalau ibu-ibu wajah solehah itu tandanya jilbabnya pink. Asal udah lunas Ustaz ya. Alhamdulillah kita diminta dan dibawa serta dibimbing pada siang hari ini untuk bisa membahas tentang bagaimana cara tajdidul iman, merefresh iman. Tahu refresh nggak? Tahu refresh nggak Pak? Apa refresh? Hah? Bukan diperas, di refresh. Di refresh tuh diperbaharui. Punya handphone yang kadang-kadang hang nggak? Biasanya kalau hang diapain? Tuh di refresh. Makanya kalau iman kadang-kadang lagi hang perlu untuk di refresh. Orang udah tahu rumusnya, kalau kena musibah ngapain? Kalau kena musibah apa rumusnya? Sabar apa gerutu? Tapi kebanyakan itu hang. Kalau lagi dapat nikmat, rumusnya tahu nggak? Bersyukur apa sombong? Tapi kebanyakan sombong. Nah itu hang. Orang kalau lagi beribadah, rumusnya supaya pahalanya gede, ikhlas apa pamer? Ikhlas. Tapi kebanyakan pamer. Maka itu imannya betul, judulnya memang harus di-refresh. Ini ada orang yang jelas-jelas dia tahu habis pengajian atau mungkin pengajiannya nyebut masalah sabar. Ya Allah. Di sini diceritain sabar. Udah. Sampai nangis waktu ustadznya ngomong, begitu keluar sendal hilang sebelah. Oh. Lain lagi ceritanya, padahal cuman beda satu pintu. Bukan beda kelurahan perginya, enggak, beda satu pintu. Ngomong tentang ikhlas, ya Allah, ini guru di depan sampai berbuih-buih, hadis disebut, ayat disebut tentang ikhlas. Baru keluar masjid ditanya sama orang, dari mana Bu? Pengajian. Ya Allah. Tapi gaya ngomongnya ini nih. Makanya iman harus karena kebanyakan kita kadang-kadang bukan nggak tahu, tapi lagi hang. Sebab itu harus di-refresh. Diperbaharui. Kalau kita tahu bahwa kita lagi butuh untuk di-refresh, nah alhamdulillah tuh. Berarti lagi benar. Ini yang repot, nggak tahu harus di-refresh, padahal memang harus di-refresh. Alhamdulillah. Gimana caranya? Nabi SAW sampaikan, jaddidu imanakum. Ketika lagi kumpul dengan para sahabat, Nabi bilang, perbaharui iman kalian. Ya Allah, ini Nabi bilang di hadapan para sahabat Bapak Ibu. Kalau di hadapan kita wajar, kita ini memang begitu imannya. Yazid yangkus, naik turun. Tapi kebanyakan Yazid yangkus. Naik turun. Masih bagus itu hadis Yazid yangkus, naik turun. Tapi kadang-kadang naik turunnya banyak. Ini hadis lebih penting buat kita karena Nabi SAW sampaikan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Nih, lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Lalu bagaimana caranya supaya kami ini bisa memperbaharui iman kami? Qulu la ilaha illallah. Kalau mau memperbaharui iman, merefresh iman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bukan cuma di lisan itu diucap. Di mana? Nih di hati. Tes. Bapak Ibu kalau lewat kuburan yang dipikir apa? Jujur kalau lagi lewat kuburan jam 12 malam sepi, yang dipikir apa? Tuh. Ada nggak yang lewat kuburan jam 12 malam nangis di tengah kuburan? Ada nggak? Ada nggak? Ada Ustadz. Kenapa? Nggak bisa gerakin kaki.
Apalagi ditambah ternyata tetangga sebelah kuburan lagi apa? Jemur kain putihnya. Ini kita gitu. Kita kadang-kadang ngucap kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kadang-kadang perilaku kita enggak. Nih kalau lewat kuburan dulu orang-orang soleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in diawali dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau lewat kuburan yang diingat mati. Itu yang diingat. Kalau kita sekarang lewat kuburan yang diingat, tuh, beda ya sudah ya. Kalau dulu para sahabat lagi ngelihat harta yang dimiliki, ingatnya apa? Hisab. Ya Allah nih banyak, sampai Abu Bakar pernah lagi makan bareng-bareng dengan sahabat yang lain. Belum selesai nih makan, nangis. Begitu ditanya kenapa wahai Abu Bakar kok nangis? Apa makanannya nggak enak? Enggak. Latus alunna yauma idzin anin naim. Demi Allah nih makanan 1-2 biji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sampai seperti itu tuh kualitas iman. Kita kadang-kadang ada makanan, nangis nggak? Nangis nggak? Nangis juga kalau kurang lauknya. Ada kadang-kadang sekarang sebelum makan biasanya budayanya ngapain? No tuh, belum makan bukan lagi muhasabah. Makan, ntar jangan dimakan dulu ntar. Ceklek, ya Allah dipoto. Kalau dipoto ntar malam diliatin, ya Allah nikmat ini akan engkau tanya, bagus. Ya bagus, tapi udah makan, bayarnya masih ngutang, ya. Diposting tujuannya sombong, ya Allah. Udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa chat, ketimpa, itulah dia. Makanya kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu harus betul-betul lisan, hati, perbuatan. Kalau mau ngerjain apa-apa gampangnya beginilah Bapak Ibu. Kalau mau ngerjain apa-apa supaya iman ini di-refresh, yang diingat Allah. Yang diingat Allah. Ibu-ibu nih datang kemari, ada acara TV One, kira-kira dari rumah yang diingat apa? Yang diingat Ustadz Tile. Ya alhamdulillah sudah bagus itu. Kenapa? Karena yang diingat kiai. Ya, kalau ketemu kalah pamor kita. Tapi alhamdulillah karena guru mengingatkan kita pada Allah. Yang repot kalau lagi jalan dari rumah yang dipikir kamera. Ini bahaya. Berarti kalau yang diingat ustadznya alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Arif Nugroho. Nanti di segmen berikut kita kasih kesempatan yang lebih banyak lagi untuk Ustadz Tile ya, gitu ya. Tentunya di segmen tanya jawab nanti kita akan perluas lagi materi kita yang sangat menarik sekali, yaitu Ayo Refresh Iman Kita. Nah, sudah ada rekan saya Yomi Fitri, sudah bersama jamaah yang nanti insya Allah akan mengajukan pertanyaan. Silakan Yomi. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk memberikan pertanyaan. Saat ini sudah bersama saya salah satu jamaah. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Desi. Baik, Bu Desi, silahkan apa yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih Mbak. Gini Ustadz, tadi katanya untuk meningkatkan, untuk merefreshkan keimanan itu salah satunya dengan cara membaca La ilaha illallah dengan sering-sering. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar bacaan La ilaha illallah itu tidak hanya sekedar di mulut tapi sampai ke hati, sampai ke pikiran dan tertanam di jiwa, begitu. Terima kasih. Masya Allah ya, bagaimana kata La ilaha illallah itu bisa tertanam di jiwa. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini tetap di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali di awal bulan tahun 2024 ini. Kita mengajak bersama-sama untuk merefresh iman kita. Ayo refresh iman kita. Itulah tema besar kita yang sangat menarik dan satu jamaah tadi yang sudah bertanya kepada kita semuanya, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Bagaimana ucapan la ilaha illallah itu bukan hanya terucap di lisan saja, namun bisa lebih dari itu tertanam di hati. Insya Allah akan digarap oleh guru kita. Yang pertama kami persilakan guru kita Ustadz Tile. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ibu apa tadi yang nanya? Oh, Ibu Desi. Ibu Desi. Alhamdulillah, pertanyaannya luar dalam ini. Oh, luar biasa. Kira luar dalam. Bagaimana cara kita membaca zikir, salah satunya lafaz la ilaha illallah itu supaya membekas. Karena iman itu kan iqrarun bil lisan. Diucapkan dengan lisan, dengan lidah. Wa tasdiqan biqalbi, dibenarkan oleh hati, dan wa a'malu bil arkan, dikerjakan dengan amal perbuatan. Maka ketika tiga ini sudah sinkron, lidah, hati, dan perbuatan, insya Allah itu menandakan kekhusyuan kita melakukan zikir, menghadirkan Allah dengan tadarruk. Nah, zikir ini bukan berarti sekedar di mulut, berarti itu kita jalani dalam hidup dan kehidupan supaya membekas dalam hidup kita. Artinya apa? Supaya khusyuk. Bukan hanya sekedar lidah, bukan hanya sekedar di ucapan, tapi di hati dan kita amalkan. Sebab kenapa? Dengan kalimat la ilaha illallah kita resapi itu. Tiada Tuhan selain Allah. Benar Bu? Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Artinya menghadirkan Allah dalam setiap hidup kita, setiap waktu kita. Itu insya Allah membekas dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan, melaksanakan ibadah. Insya Allah bukan sekedar lidah tapi hati. Keyakinan itu timbul. Makanya orang-orang tua dulu hidupnya yakin, jujur, benar dan yakin. Keyakinan itu yang akan menumbuh kembangkan semangat kita untuk ibadah. Jadi begitu, biar tambah khusyuk. Makasih Bu Desi, kalau kurang puas tinggal nyari kepuasan di luar. Tenang aja. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari guru kita. Ya, nanti insya Allah guru-guru kita akan menjawab jawaban yang pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah yang sudah siap bersama Yomi Fitri. Silakan Yomi, ada jamaah yang sudah siap mengajukan pertanyaan. Silakan Yomi. Baik, Sofyan, jika tadi pertanyaannya adalah ibu-ibu, saat ini bersama saya ada jamaah bapak-bapak nih Pak ya. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ogi. Bapak silakan, apa yang ingin ditanyakan? Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bu Ustazah, ada dua hal yang mau saya pertanyakan. Yang pertama, terkadang ada konflik antara ilmu pengetahuan dan iman. Ya. Kira-kira bagaimana untuk mensikapi hal tersebut? Ilmu pengetahuan ini terkadang bisa menjadi pengurang keimanan kita. Karena keyakinan kita hampir luntur karena hampir tidak percaya dengan kekuatan Allah. Yaitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana? Karena ini ada banyak bapak-bapak di sini juga. Rata-rata bapak di sini ada pemimpin semua nih Pak. Bagaimana sikap seorang pemimpin ya dalam menjalankan kehidupannya yang bermakna terhadap iman yang dia punya, yang mereka punya masing-masing. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ustadz Arifin Nugroho bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan jamaah kita. Silakan Ustadz. Baik Pak Ogi, ya Allah pertanyaannya juga luar biasa. Ada dua pertanyaan. Apaan tadi yang pertama? Jadi ngelawak. Terkadang ada konflik antara ilmu pengetahuan dan iman. Saya ngikutin beliau gitu ya. Luar dalam ya. Makasih Pak. Jadi yang pertama gimana mensinkronkan antara iman dengan ilmu? Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, didahulukan iman atau ilmu? Ilmu atau iman? Berarti sudah beriman.
Memang betul Pak, di akhir zaman begini ini luar biasa itu. Degradasi iman salah satunya itu kadang-kadang bukan dengan ilmu, karena ilmu akan selalu selaras dengan iman. Tapi degradasinya dengan nafsu akal. Makanya Allah selalu dan senantiasa bimbing. Nabi Ibrahim tuh Nabi Ibrahim udah memberikan ajarannya pada kita. Dan itulah dia para nabi memberikan ajaran pada kita. Kalau lagi sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi. Allah ya Allah, Tuhan manusia, hilangkan segala penyakit, sembuhkan karena Engkaulah yang menyembuhkan. Ini kadang-kadang sakit kepala, pergi keluar ke warung, beli obat, begitu sembuh, oh kalau bukan obat, nah ini masalah. Datang ke dokter, memang itu dokter kalau nggak ke sana nggak sembuh, ini masalah. Anta syafi. Engkaulah ya Allah yang maha penyembuh. Ya, makanya semua kalimat yang disampaikan Kiai Tile tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ganti kalimat Tuhan ini dengan semua asmaul husna. Woi, rumah udah dipasang CCTV. Terus akhirnya tidur bisa nyenyak. Ketika ditanya, kok bisa tidur nyenyak? Udah ada CCTV. Aha. Lalu seolah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah hilang. Enggak baca doa lagi untuk perlindungan, ini masalah. Maka jadikan semua itu makhluk dan Allah khalik. Itu penting. Walau apa yang ada dalam ilmu pengetahuan ini bisa membimbing kita, atau dalam ilmu pengetahuan ini bisa mengarahkan, membantu, tapi hanya membantu. Semuanya atas kehendak Allah. Terakhir, bagaimana menjadi pemimpin, bapak-bapak nih. Nabi SAW sampaikan bagaimana iman menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian pemimpin dan kalian akan mendapat pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Maka jadikan iman ini diantaranya adalah melihat orang yang menjadi amanah. Melihat istri, ya Allah amanah. Melihat anak, amanah. Melihat amanah. Maka insya Allah kalau lihatnya amanah, bukan hanya sekedar sebatas dunia, insya Allah iman akan mampu untuk bisa mengarahkan. Agar apa? Agar apa yang dimiliki menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Ada Yaumi Fitri yang sudah siap dengan jamaah, nanti insya Allah dijawab oleh Ustazah Yati Priyati. Silakan Yaumi. Baik, ini sudah bersama saya dengan Ibu Yenti yang akan memberikan pertanyaan. Ibu silahkan, apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya masalah bagaimana cara menjaga kestabilan iman di sela-sela kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga dan bekerja. Terima kasih. Baik, silakan Ustazah. Ibu mau dijawab sama saya apa mau Ustaz Tile? Ustazah deh, Bu Ustazah. Ibu kalau demen sama saya kagak normal. Jadi normal ya kalau demen sama Ustaz Tile. Baik, Masya Allah. Justru ibu yang sukses, perempuan yang sukses adalah perempuan yang beriman. Para bapak dulu memilih ibu karena apa? Karena iman. Kalau yang dipilih kecantikan mah udah kagak jelas depan belakang. Betul Bu? Kita pakai baju udah matching, udah cantik, minta dipuji, matanya nunduk ke HP. Cakep. Akhirnya kita lapar pujian, tukang ojek muji, senengnya minta ampun. Jadi ketika kita berbalut dalam hidup ini dengan iman, masak pakai iman, makanya masaknya sambil mesem tuh. Makanya Pak, istri masak bihun aja rasa spaghetti. Karena yang masak istri yang beriman. Ya, istri yang beriman Pak nggak mesti mukanya glowing Pak. Iya, karena balutan inner beauty-nya muncul. Makanya disinilah yang dinamakan sakinah. Saya yakin bapak-bapak Bu, walaupun ngelihat yang mulus-mulus di luar sana Bu, pulangnya mah ke kita. Bener Bu, pulangnya mah ke kita. Makanya santai aja kelas. Jangan baper, laki-laki mah emang biasa begitu. Ya, biasa Bu. Kenapa? Karena iman seorang perempuan ini dia mampu membuat dirinya bahagia dan orang yang di sekitarnya bahagia. Bayangkan
Bu, bagaimana ketika Rasul gelisah ketika wahyu pertama. Tapi begitu menghadap ke Ibu Khadijah, Masya Allah. Ya, tenang ya kekasihku. Sejauh ini aku tak pernah melihat Allah menghinakanmu. Begitu Bu, kalau suami lagi gelisah, peluk dulu Bu. Pelukan istri Bu, bikin yang kaku jadi lemes, yang lemes jadi kaku. Betul, Bu. Jangan males meluk tiap hari yang dipeluk HP. Bu, suami kurang kasih sayang, lihat perhatian di luar. Kata istri, suami juga sama liatin HP terus Ustazah. Biarin dia liatin HP, yang penting kita liatin laki kita. Bu, kita ngalah aja dah, emang begitu kita mah. Bu ya. Jadi di sini iman dijaga. Makanya tuh, litaskunu ilaiha. Nah Ustaz, domirnya hak kan. Kagak bakalan kemana-mana, kalau dia masih kemana-mana ikhlasin. Namanya manusia biasa Bu, ya. Cukup biarin macam-macam. Zikir aja Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Pulang dia Bu, pulang. Mama kok hatiku rasa ditarik-tarik. Kagak bisa Bu, Vespa tahun 79 dibandingin sama Vario tahun 2020. Mesinnya kuatan Vespa Bu, ya. Lah ini kita ya Bu ya, supaya kita terbuka mata kita semua. Kalau ditanya bagaimana menjadi ibu rumah tangga supaya terbalut iman, masak dan menjadi istri, bahkan status kita sebagai istri justru karena ada iman di dada kita. Orang tua kita tinggalkan, kita pilih laki-laki yang baru kita kenal, hidup bersamanya dari masih langsing sampai langsung, dari mulus sampai keriput, demi dia yang kucinta. Baik. Masya Allah Bunda. Seru banget ini. Bunda Yati Priyati, terima kasih tausiahnya. Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat kita semuanya. Ustaz Tile, sabar tahan. Ini ujian. Baik pemirsa, nanti di segmen, kita masih ada satu segmen lagi, segmen 5. Kita akan bermuhasabah bersama-sama, kita akan berkontemplasi bersama-sama. Yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho dalam segmen Tafakur. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, Ayo Refresh Iman Kita. Di segmen ini kita akan bermuhasabah, berkontemplasi bersama-sama dalam segmen Renungan. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mulai dari penciptaan kita yang hanya sekedar dari sesuatu yang hina. Apapun kita saat ini dengan apa yang kita miliki, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ilmu, semua bermula dari sesuatu yang hina. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahman dan rahimnya mudahkan kita untuk sampai di rahim. Lalu dari rahim itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk-makhluk berikutnya. Sampai akhirnya kita menjadi seperti sekarang ini. Tapi perlu kita ingat bahwa kehidupan di dunia ini linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang paling kaya. Yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang sering dipuji di tengah masyarakatnya.
Tapi yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik amalnya. Jadi kalau seandainya saat ini dalam pikiran, dalam kehidupan kita selalu saja masih dunia. Pagi hari bangun yang dipikir dunia. Gimana caranya supaya saya jadi orang kaya, gimana caranya supaya saya punya jabatan, gimana caranya saya supaya dipuji orang. Tapi tanpa memperbaiki kualitas keimanan, kualitas amal soleh kita demi Allah. Itu yang akan membuat kita rugi. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesuatu yang paling aku sedihkan dalam hidupku bukan kehilangan apa yang sudah Allah beri dari harta. Tetapi sesuatu yang paling aku sedihkan dalam hidupku ketika matahari terbenam, ketika Allah ambil bahagian dari amanah umur tanpa bertambah amal solehku. Maka Bapak dan Ibu sekalian, banyak dari kita saat ini yang terjebak. Dijebak oleh syaitan. Alangkah banyak racun dalam otak kita ini sehingga mempengaruhi hati. Terkadang Bapak Ibu bukan karena kita itu tidak diberikan nikmat oleh Allah, bukan. Tapi karena tidak ada iman yang kuat untuk bisa menerima nikmat itu sehingga kita mampu untuk mensyukurinya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada orang ketika dia diberi sakit malaria contohnya. Bukan tidak ada makanan enak mungkin di hadapan dia. Banyak makanan enak dari segala macam bentuk makanan. Tapi di lisannya, di mulutnya kerasa pahit. Bukan karena apa-apa, karena dia sakit. Dan dalam kehidupan kita itu yang paling banyak. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat pada kita. Tapi alangkah buruknya kita tidak bisa menjaga keimanan untuk tetap sehat. Untuk tetap sehat. Maka kita lupa dengan nikmat mata yang kalau ini diharga bisa ratusan juta bahkan miliar. Nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat perut, nikmat kaki. Kalau dihitung mungkin bisa miliaran. Tapi terkadang kita dengan lancang minta kepada Allah hal yang jauh lebih buruk dari itu. Ya Allah, kenapa engkau tidak berikan harta pada hamba? Ya Allah, kenapa? Yang disebut hanya harta, yang harta itu tidak ada apa-apanya sebenarnya dengan nikmat yang sudah Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atau kalau misal kita sedang ditimpa musibah. Kecil, musibah itu kecil. Dibanding segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat mulut beserta apa yang ada di dalamnya, gigi dan lain sebagainya sudah begitu banyak dirasa tahun-tahun. Tapi ketika Allah beri sedikit, rasa sakitnya aja ngerutu kita. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan banyak kenikmatan dalam kehidupan. Kita kadang-kadang lupa, sholat kita terlambat, zikir kita kurang, sedekah kita gak ada apa-apanya. Tapi begitu Allah uji sedikit saja dengan rasa sedih atau apa, rasanya langsung hati ini merasa bahwa Allah berikan sesuatu yang gak adil. Kadang-kadang teringat dengan satu video Bapak Ibu dari sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah di Gaza, di Palestina. Kemarin ada sahabat lihatkan saya satu video, ada seorang ibu anaknya 88, dia punya anak 8-8-nya syahid. Dan ketika mendengar anaknya 8-8-nya syahid, yang dia ucapkan Alhamdulillah. Ini yang penting. Bagaimana dalam kehidupan ini? Bayangkan orang kehilangan harta yang paling dicintai, dia ucap Alhamdulillah. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah luar biasa. Sehingga yang terpenting agar kita bahagia dalam kehidupan, mampu untuk membuat iman kita senantiasa diperbaharui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan jangan lupa besok kita hadir kembali pukul 12.30 hingga pukul 14.30. Karena ada segmen khusus yaitu segmen Dai Muda Pilihanku. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Yomi Fitri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Damai Indonesiaku hari ini. Serta Sarung Wadimor pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para jamaah, mari sama-sama kita tutup acara kita dengan pembacaan doa. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini senantiasa bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.